Kalau seorang perempuan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hak seorang suami kepada istri ada, hak seorang istri kepada suami ada. Semua ada haknya masing-masing. Yang lebih berhak banyak istri kepada suami, banyak bu, banyak, luar biasa. Nggak boleh tahu badan suami itu dalam keadaan lagi saat capek. Suami nggak boleh tahu kalau ibu dalam keadaan sakit. Nggak boleh tahu. Tuh, bisa bayangin nggak? Enak banget beb si laki mau. Saya sakit sampai meriang-meriang. Masa dia nggak boleh tahu? Siti Khadijatul Kubra selama 3 bulan nggak bangun dari tempat tidurnya. Di saat dia lagi parah-parahnya dalam keadaan sakit, Siti Fatimah dipanggil putri Nabi SAW. Ya Fatimah, dandani aku, hias wajahku. Ada apa wahai ibu? Engkau dalam keadaan sakit. Sebentar lagi ayahmu akan pulang. Nggak bisa bangun Siti Khadijah, didandani. Setelah terlihat cantik, benar Rasulullah saat itu mengetuk daripada pintu Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Siti Khadijah, waalaikumsalam. Dan saat yang membuka pintu tersebut adalah Siti Khadijatul Kubra. Sakit 3 bulan nggak bangun dari tempat tidurnya. Tatkala Rasulullah pulang dibuka, yang buka Siti Khadijah. Terus apa ini? Terus slow aja, slow. Ya tahu emang lurus, masa belok masuk dong kemana? Orang lagi serius jadi terus. Terusin nggak nih? Lu sama dia? Terus juga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siti Khadijah yang membuka pintu saat Rasulullah pulang ke dalam rumah. Nggak kelihatan Siti Khadijah dalam keadaan sakit. Diambil tangan Rasulullah, dicium tangan Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana peperangannya? Bagaimana dakwahmu? Ya Khadijah, aku tidak lama. Sebentar lagi aku harus datang kembali berjumpa dengan kawan-kawanku yang saat ini ada di medan perang. Sebentar ya Rasulullah, minum kopi sedikit saja. Baik, kata Rasulullah. Baik, duduk. Ditemenin duduk, Siti Khadijah lari ke dapur. Jalan ke dapur, bikinin kopi dari tangannya beliau. Yang sakit 3 bulan nggak terlihat kelihatan sakit. Begitu dibawain kopi di hadapan Rasulullah, ditemenin Rasulullah. Minum dulu ya Rasulullah, setelah itu engkau mau jalan silahkan. Diminum oleh Rasulullah. Sampai akhirnya setelah 3 tegukan Rasulullah pamit kepada Siti Khadijah. Wahai Khadijah, aku harus kembali. Silahkan fi amanillah ya Rasulullah. Semoga engkau dalam pengamanan dari Allah. Lihat, seorang istri yang suami pergi mencari nafkah, yang seandainya dia mati dalam keadaan syahid, didoakan oleh seorang istri. Istri sekarang mah kagak, suami baru keluar rumah, iya pak pulang bawa duit yang banyak ya. Betul apa enggak? Matre loh. Begitu keluar Rasulullah, baru 10 langkah, Siti Fatimah berlari manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, kembali ke dalam rumah. Kembali ke dalam rumah. Ada apa wahai putriku? Ibu telah meninggal dunia. Meninggal dunia setelah namanya mengurusin seorang suami yang sangat luar biasa. Saat Siti Fatimah pun dalam keadaan hamil, membawa makanan sampai ke Gua Hira sehari 3 kali tanpa benang, tanpa yang namanya kalau kita bilang tanpa ada utasan daripada benang yang sampai saat itu dia bisa naik ke atas. Enggak, naik ke atas tebing dalam keadaan hamil tua. Nasi makan Rasulullah pagi, siang, malam, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu istri yang salehah. Sampai saat Rasulullah satu waktu melihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah. Rasulullah masuk ke dalam rumah. Siti Khadijah tidak tahu kalau Rasulullah ada di belakangnya. Sampai akhirnya Rasulullah meneteskan air mata. Isak tangisnya Rasulullah didengar oleh Siti Khadijatul Kubra. Menengok. Ada apa wahai Rasulullah? Mengapa engkau menangis ya Khadijah? Engkau adalah perempuan yang kaya raya awalnya. Tapi sekarang engkau dalam keadaan yang termiskin.
tidak memiliki apapun, badanmu sangat kurus sampai bukan ASI yang keluar lagi, tapi yang keluar adalah darah segar. Payah Siti Khadijah saat itu. Apa jawaban daripada Siti Khadijah? Ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai berpikir seperti itu? Apa jawaban dari Rasulullah? Ya Khadijah, apabila engkau saat ini ingin berpisah denganku, maka akan aku kabulkan. Apa jawaban seorang istri yang salehah? Ya Rasulullah, seandainya aku yang harus mati lebih dulu, andai kata engkau ingin melintasi lautan, bongkar kubulanku ya Rasulullah. Ambil tulang belulangku, jadikan rakit, semoga engkau bisa sampai ke tempat tujuanmu melintasi lautan. Itu seorang istri. Di dalam riwayat lain, bongkar kuburanku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, jual di pasar untuk menambahkan uang untuk jalan dakwah di jalan Allah. Itu seorang istri yang saleh.